selaku Kepala Balai Dikmen Kabupaten Gunung Kidul, yang terhormat Bapak Suparyono MPD selaku Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Rongkop, yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Rongkop, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan, serta yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku perwakilan siswa SMA Negeri 1 Rongkop. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa menjumpai Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun melalui daring dalam rangka review dan uji publik KTSP yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Walaupun dilaksanakan secara daring, mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi seperti apa KTSP yang akan kita laksanakan pada tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya, kami atas nama sekolah mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada beliau Bapak Dwi Agus yang telah berkenan meluangkan waktu membersamai kita dalam rangka review dan uji publik KTSP yang akan kami laksanakan. Terima kasih pula kepada Bapak Pengawas Pembina, Bapak Komite, dan semua Dewan Guru serta karyawan yang telah hadir pada pagi hari ini. Review dan uji publik ini adalah tahapan yang kita tempuh, akan dikepiake pada pagi hari ini sebelum nanti minta pengesahan dari Bapak Kepala Dinas Dikpora. Sehingga nanti mohon saran, masukan demi sempurnanya KTSP kita, dan kita dapat melaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan kita, yaitu SMA Negeri 1 Rongkop. Kepada Bapak Kepala Badik, kami mohon nanti Bapak memberikan arahan pembinaan kepada kami, karena kami ini jauh dari kota Bapak, tapi di pinggiran, dekat pantai, dekat hutan. Mungkin keadaannya berbeda dengan yang di kota-kota besar yang fasilitasnya serba mencukupi. Nah, ini kami tidak demikian. Semoga nanti ke depan kita sedikit demi sedikit dapat meningkatkan fasilitas dan juga kualitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Rongkop. Juga kepada Bapak Pengawas Pembina, Bapak Suparyono, kami minta arahan bimbingan yang berkesinambungan, yang terus-menerus mengawasi kami-kami yang ada di sekolah, sehingga kami bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan untuk selalu meningkat dari waktu ke waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dwi Agus yang telah berkenan, juga bapak-bapak yang lain, Pak Paryono, Pak Komite. Semoga nanti kita dapatkan KTSP yang sesuai dengan kondisi sekolah kami dan layak untuk kita terapkan di sekolah kami sesuai dengan kondisi yang ada. Demikian, tidak panjang lebar karena Bapak Kepala Badik juga
dalam waktu yang bersamaan segera akan meluncur ke Yogyakarta, nggih Pak nggih. Mohon maaf kalau pada pagi hari ini ada tutur sapa yang tidak berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wa hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Saria SPD MPD yang sudah memberi sambutan dan sekaligus membuka acara kegiatan pada pagi hari ini. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunung Kidul kepada Bapak Dwi Agus Muftiharto, Sarjana Hukum MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek, suara saya bisa masuk Bapak dan Ibu? Bisa masuk, Pak. Sakit, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan uji publik dan review dokumen KTSP di SMA Negeri 1 Rongkop. Bapak pengawas pembina yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah bersama guru dan karyawan SMA Negeri 1 Rongkop, Komite Sekolah SMA Negeri 1 Rongkop dan jajaran pengurusnya, serta anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Rongkop yang kami cintai dan kami banggakan. Selamat dan sukses atas SMA Negeri 1 Rongkop yang pagi ini melaksanakan review dan uji publik dokumen KTSP. Semoga diawali pada pagi hari ini semua bisa berjalan dengan lancar dan dapat mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Bapak dan Ibu, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, secara umum kami sampaikan bahwa sampai saat ini pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan, sehingga kita masih tetap melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh dengan daring. Nah, dengan kondisi PJJ saat ini, tentu harapan dari pemerintah negara bisa hadir, bisa memberikan fasilitas kepada siswa yang kesulitan untuk memperoleh akses internet, terutama juga bagi anak-anak kita, siswa kita, dan juga mungkin juga dengan guru yang berada di lokasi atau kondisi domisilinya masing-masing yang masih agak kesulitan terhadap akses internet. Kalau sekolah memang saya melihat khususnya sekolah negeri SMA dan SMK di Kabupaten Gunung Kidul, suasananya memang fasilitas itu memang ada. Tetapi yang menjadi permasalahan ya sedikit banyak adalah di sarana listrik. Tadi Ibu Kepala Sekolah nanti kok agak deg-degan katanya listriknya mati. Sama Bu. Jadi kalau kita itu mempunyai apapun fasilitas, kalau listrik mati kita juga tidak bisa berbuat banyak. Sehingga inilah Bapak dan Ibu, hidup di dunia ini memang kita tidak mungkin akan bisa berdiri sendiri. Kita harus bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan masyarakat, kemudian instansi-instansi yang lain. Nah, menyikapi dari pembelajaran jarak jauh ini, Bapak dan Ibu, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta
mempunyai aplikasi JB Kelas, Jogja Belajar, JB Media, JB Radio, TV Istimewa Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Monggo itu nanti bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kepala sekolah mungkin juga sudah melaksanakan Zoom dengan pemerintah daerah dalam ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY terkait dengan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BTKP sebagai OPD yang mempunyai kewenangan untuk mengelola JB Belajar. Nah, di dalam pola pembelajaran jauh-jauh ini, monggo Bapak dan Ibu, kita menyerahkan semuanya kepada sekolah. Ya, harapan kami bahwa sekolah itu menggunakan portal-portal yang tidak berbayar. Artinya gratis, walaupun itu mungkin juga dengan banyak iklan dan lain sebagainya. Tetapi harapan kami itu bisa membantu kita sendiri yang sampai saat ini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta masih kesulitan di dalam keuangan. Kemudian Bapak dan Ibu, fasilitas infrastruktur yang ada di SMA Negeri 1 Rongkop perlahan-lahan kami pemerintah berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik. Insya Allah tahun ini akan mendapatkan beberapa rehab, khususnya untuk rehab toilet ya. Kalau tidak keliru, rehab toilet, monggo itu nanti, karena rehab pada tahun ini dari dana alokasi khusus itu diserahkan kepada pihak ketiga. Monggo Bapak dan Ibu Kepala Sekolah bersama tim, utamanya ini yang Wakasek Sarana Prasarana, bisa mengantisipasi, bisa mengkondisikan terhadap pelaksanaan dana alokasi khusus yang ada di SMA Negeri 1 Rongkop pada tahun ini. Karena itu pihak ketiga, sehingga mohon Bapak dan Ibu mencermati betul, panjenengan harus betul-betul memegang RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat yang ada di dokumen lelang. Dokumen lelang sudah ditandatangani kurang lebih tanggal 16 Juli. Saya kurang tahu persis apakah saat ini sudah ada pihak ketiga yang sudah ke sekolah. Mohon nanti laporannya, karena begini Bapak dan Ibu, Balai Dikmen Kabupaten Gunung Kidul itu memang tidak punya wewenang khusus untuk mengawasi rehab itu. Tetapi kemarin sudah ada kesepakatan dari PPK yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa khusus untuk Kabupaten Gunung Kidul, Balai Dikmen Gunung Kidul diberi wewenang khusus untuk ngawat-awati pelaksanaan rehab ini, ditambah dengan SMA yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu di SMA Negeri 1 Delingo. Jadi khusus untuk Balai Dikmen Kabupaten Gunung Kidul, rehab yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, kami dari Balai Dikmen mempunyai wewenang untuk bisa mengawat-awati atau meneliti atau mengawasi dari kegiatan rehab yang ada di SMA Negeri 1 Rongkop khususnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, masalah vaksin. Monggo Bapak dan Ibu, tentu kepala sekolah atau sekolah sudah koordinasi dengan puskesmas terdekat, sehingga kapan jadwal yang akan dilaksanakan vaksin untuk siswa yang ada di SMA Negeri 1 Rongkop ini bisa dilaksanakan. Tentu Bapak dan Ibu juga sudah melaporkan kepada kami untuk kondisi vaksin anak yang belum dikasih vaksin ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saat ini sudah dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi untuk vaksin, monggo Bapak dan Ibu, mungkin
ada beberapa siswa, orang tua siswa yang anaknya tidak mau divaksin. Nah, inilah tugas panjenengan semua untuk mengedukasi kepada siswa, dan harapan saya juga Bapak dan Ibu guru selain mengedukasi masalah vaksin juga mengedukasi siswa terhadap protokol kesehatan. Harapan kami guru-guru bisa memberikan contoh yang terbaik bagi lingkungannya. Yang paling kecil adalah lingkungan keluarga, kemudian lingkungan di masyarakat mungkin RT, dan kemudian secara luas bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Kemudian Bapak dan Ibu menginjak di materi KTSP. Dokumen KTSP ini merupakan dokumen yang wajib harus dituangkan, kemudian disahkan, dan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun pelajaran. Logikanya memang dokumen KTSP ini ditandatangani atau disahkan sebelum tahun pelajaran baru itu dimulai, yaitu tanggal 12 Juli. Tetapi karena kondisi yang seperti ini, Bapak dan Ibu alhamdulillah sudah bisa melaksanakan hari ini, dan harapan kami bahwa semua masukan, semua usulan nanti bisa diterima kemudian dituangkan di dalam dokumen tersebut. Masukan dari kami Bapak dan Ibu, biasa kami meneliti untuk KTSP pada waktu di seksi SMA, biasanya yang masih kurang pas adalah di dasar hukum. Dasar hukum monggo disesuaikan dengan urutan peraturan perundang-undang yang berlaku, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, jangan terbolak-balik antara peraturan menteri dengan peraturan gubernur, dan lain sebagainya. Monggo nanti diurutkan sesuai dengan tata urutan perundang-undangan. Saya yakin dari Pak Kasep Kurikulum bisa mencari pedoman-pedoman tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Bapak dan Ibu mohon juga dituangkan di dalam KTSP, selain seperti biasanya ya hukum adat ya, adat ini, tolong Bapak dan Ibu itu mempunyai keunggulan tertentu yang di situ dituangkan ada peluang, kemudian juga ada tantangan. Tentu peluang dan tantangan ini disesuaikan dengan kondisi di sekolah Bapak dan Ibu. Artinya di SMA Negeri 1 Rongkop peluangnya seperti ini, kemudian tantangannya dengan seperti ini. Nah, dalam keunggulan itu, monggo Bapak dan Ibu bisa memilih keunggulannya di bidang apa? Bidang iptek, bidang kebudayaan, bidang olahraga, bidang keterampilan, dan sebagainya. Tentu kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh anak, oleh guru sesuai dengan kondisi di SMA Negeri 1 Rongkop bisa diangkat dengan sebaik-baiknya. Di ranah keunggulan ini, Bapak dan Ibu mohon juga bisa mencantumkan target. Targetnya untuk tahun pelajaran 2021-2022 itu seperti apa? Target yang akan dicapai oleh sekolah terkait dengan yang sudah dituangkan di dalam dokumen KTSP itu. Tentu nanti ada perencanaan, ada realisasi, dan yang terakhir adalah adanya evaluasi. Evaluasi dari sekolah Bapak dan Ibu, tentu evaluasi internal. Nah, nanti kalau evaluasi eksternal, itu mungkin nanti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, kemudian dari pengawas itu ada pengawas pembina, kemudian nanti di
pengawas eksternal oleh BPK maupun Inspektorat Daerah. Nah, puncaknya untuk evaluasi ini Bapak dan Ibu nanti akan dilaksanakan kinerja kepala sekolah di kurang lebih bulan November Desember kalau nggak keliru. Jadi nanti monggo Bu Kepala Sekolah, Bu Saria MPD bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya bersama dengan pengawas pembina. Nanti pada tahun ini kita akan masih melaksanakan kinerja kepala sekolah, persiapkan dengan sebaik-baiknya bahwa kondisi SMA Negeri 1 Rongkop dengan segala kekurangannya dan kelebihannya nanti bisa panjenengan manfaatkan, bisa panjenengan munculkan di dalam dokumen ini dan dapat dilaksanakan. Target-target tentu pakai prosentase ataupun yang lainnya. Bapak dan Ibu paham betul tentang evaluasi yang akan dilakukan oleh sekolah. Mungkin itu Bapak dan Ibu, dan mohon maaf kemarin undangan mestinya jam 9, tetapi karena jam 9 saya harus segera ke Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta untuk rapat terbatas terkait dengan pelaksanaan lomba kepahlawanan di DIY ini yang nanti akan melibatkan sekolah. Nanti apapun hasilnya akan segera kami share ke grup kepala sekolah SMA dan SMK, nanti bisa diikuti oleh semua sekolah yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat bermusyawarah, pergunakan waktu ini sebaik-baiknya, meskipun tidak secara langsung, tetapi silaturahim kita masih tetap terjaga, meskipun dalam kondisi di dunia maya seperti ini. Kita tetap berharap pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa hidup normal kembali. Salam untuk Bapak dan Ibu, salam sehat tanpa obat, salam seger tanpa harus ke dokter Bapak dan Ibu. Harapan kami kita masih bisa silaturahim lagi, dan insya Allah kami mungkin untuk rehab akan selalu mengawasi di SMA Negeri 1 Rongkop. Terima kasih, saya segera keluar dari aplikasi ini dan saya menuju ke Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat melaksanakan musyawarah, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, warina wal hidayah. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran, masukan dan bimbingan dari Bapak Dwi Agus Mudiarto, SMA. Semoga kedepannya akan semakin memajukan pendidikan di SMA Negeri 1 Rongkop. Amin. Amin. Tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dwi Agus Mudiarto yang sudah memberikan dana alokasi khusus kepada SMA kami. Semoga semakin memberikan kenyamanan bagi seluruh warga di SMA Negeri 1 Rongkop ini, Bapak. Terima kasih. Amin. Kemudian kepada Bapak Dwi Agus Mudiarto SMA, seandainya ada kepentingan, kami hanya bisa mengaturkan banyak terima kasih dan mengaturkan sugeng tindak. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih Bapak. Amin. Ya. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu acara yang keempat, sambutan dan pengarahan dari Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Rongkop kepada Bapak Dr. Andes Suparyana MPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Komite, Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Rongkop, dan
perwakilan dari siswa yang bisa menghadiri dalam uji publik KTSP kita. Tapi saya tanya dulu, apakah sudah senyum hari ini, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah senyum dari pagi. Alhamdulillah. Karena di sana kan ada 5S ya. Iya. Nah, jadi itu bukan hanya slogan, tapi kalau seandainya hari ini belum senyum, silahkan senyum sendiri nggak apa-apa. Tapi karena dengan masker kita nggak kelihatan senyumnya. Tapi paling tidak hati kita tersenyum, gitu. Sehingga bisa meningkatkan imun kita. Sehingga kita tetap sehat dan sehat, sehat dan sehat, lahir dan batin. Allahumma amin. Amin. Bapak dan Ibu, sebetulnya kalau KTSP itu kan sesuatu hal yang sudah rutinitas, gitu, rutinitas. Mungkin hanya satu pembenahan sedikit-sedikit. Tapi saat ini, mohon maaf, saya akan memberikan ajakan untuk melaksanakan budaya positif. Izinkan saya mengeser, bisa Bapak Ibu? Boleh, Bapak. Boleh. Oh, ya. Pak. Aduh, terima kasih Mbak Tom. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Sampun, Pak. Sudah. Sambut, Pak. Jadi meskipun generasi tua itu karena diberi kesempatan itu untuk menjadi fasilitator guru penggerak, sehingga ini ilmunya untuk mengeser itu dari situ Bapak. Jadi saya syukuri. Artinya apa ilmu-ilmu itu bisa saya sampaikan pada orang lain. Jadi untuk membangun budaya positif Bapak Ibu, khususnya di SMA Negeri 1 Rompak, budaya positif itu apa sebetulnya? Di situ bisa dijelaskan nilai-nilai sistem kepercayaan, sikap, dan seperangkat asumsi yang dimiliki bersama. Artinya, hubungan guru dan murid itu adalah faktor yang penting dalam membangun budaya positif ke depan. Artinya, selama ini antara guru dan murid itu seandainya belum terjalin suatu budaya positif, marilah bersama-sama kita adakan untuk membangun budaya positif tersebut. Karena apa? Guru memiliki peran kunci dalam mengembangkan budaya positif, yaitu dengan menciptakan ruang kelas yang berpusat pada murid. Ini untuk ke depan seperti itu. Nah, disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kadang-kadang kita akan kurang pede kan, kurang pede. Apalagi siswa kita. Sehingga harapan kita itu untuk ke depan, jadi disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Ini penting. Jadi seakan-akan kalau dikerasi oleh guru itu disiplin. Tapi kalau di belakangnya kan tidak disiplin. Bukan seperti itu. Harapan ke depan untuk guru penggerak khususnya itu disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Di situ konsepnya adalah saling menghormati, kemudian mengidentifikasi keyakinan, komunikasi yang efektif, disiplin yang mengajarkan di situ, fokus pada solusi dan memberikan dorongan bukan pujian. Jadi lain antara pujian dengan dorongan. Jadi dorongan itu seperti itu, Ki Hajar Dewantara itu. Kalau di belakang seorang pemimpin memberikan dorongan. Nah, bagaimana kesepakatan kelas itu? Langkahnya nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Mungkin nanti ini bisa di-share dalam WA dan sebagainya, bisa dipelajari. Nah, ini posisi kontrol guru itu bermacam-macam. Ada guru dalam itu sebagai penghukum, artinya guru yang mendisiplinkan dengan cara menghukum, menyalahkan, berteriak-teriak, mengancam siswa, itu tidak kita harapkan. Pengecam, guru yang mendisiplinkan dengan membangun rasa bersalah, seakan-akan yang salah itu hanya siswa saja, guru tidak merasa salah, itu jangan seperti itu. Tapi juga ada yang dipandang sebagai teman, selalu menerima apapun alasan atas kesalahan yang dibuat siswa. Jangan, kalau memang salah ya diingatkan.
Ada yang memposisikan sebagai pengawas, yaitu mengontrol, menilai misalnya, dan menghitung setiap kesalahan itu. Nggak usah disalah-salahkan, tapi bagaimana seorang guru itu bisa sinergi dengan murid itu. Nah, bagaimana membangun budaya positif di sini? Jadi di dalam kelas itu sebaiknya dibuat kesepakatan kelas. Artinya supaya kelas itu bisa kondusif, bisa berjalan dengan baik, siswa senang dalam menerima pelajaran, Pak Guru juga enjoy dalam mengajar, itu dibuat kesepakatan. Kesepakatan itu dibuat bersama-sama antara guru dan murid, dan itu juga dilaksanakan bersama-sama. Sudah belum Bapak Ibu di dalam kelas itu dibuat kesepakatan kelas? Halo? Sampun Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya sudah melangkah untuk budaya positif di SMA Rokok. Kemudian melakukan pembiasaan. Jelas budaya positif tidak bisa langsung seperti instan, tapi perlu pembiasaan. Baik itu guru maupun siswa. Memberikan contoh, mungkin guru memberikan contoh pada siswa, siswa memberikan contoh pada temannya, dan sebagainya. Sehingga di kelas itu akan terbentuk suatu budaya positif. Nah, tentunya dalam budaya positif itu juga ada kontrolnya. Guru adalah manajer bagi pelaksanaan budaya positif di kelas. Artinya, siswa dan guru sama-sama melaksanakan budaya positif dengan guru sebagai pemimpin, teladan, dan contoh. Kemudian merefleksikan dan mengevaluasi. Guru dan murid merefleksikan apa yang telah dilakukan dalam rangka penumbuhan budaya positif. Artinya kesepakatan tadi dievaluasi, apakah berjalan dengan baik, kalau belum, bagaimana dievaluasi. Atau mungkin sesuatu yang berat untuk dilaksanakan, sehingga siswa kok merasa keberatan juga bisa dievaluasi. Nah ini Bapak dan Ibu, harapan kita membangun hubungan baik antara guru dan murid. Sehingga membuat suasana nyaman, menjalin komunikasi, menghargai setiap individu, dan menghindari labeling. Artinya kamu kan anak bodoh, kamu itu anak yang kurang cerdas, jangan seperti itu. Jadi tidak ada label-label seperti itu. Semua anak kita adalah semua baik. Saya kira itu sedikit apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan Bapak dan Ibu dan bisa kita praktekkan dalam SMA Negeri 1 Rongkok sehingga terjalin adanya budaya positif antara guru dan siswa. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Suparyana MPD yang sudah memberikan banyak arahan dan masukan kepada kami. Semoga nanti akan semakin membuat SMA Negeri 1 Rongkok jaya. Terima kasih. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kelima, pemaparan draft kurikulum SMA Negeri 1 Rongkok yang akan disampaikan oleh Waka Kurikulum SMA Negeri 1 Rongkok kepada Ibu Dwi Sumaryani SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jenengan hilang Bu, kurikulum. Mik jenengan lirih buku kurikulum.
Wes tukang ide kemik Mas Haji. Rong muni, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, baru diperbaiki. Kayak lenjak. Suarane piye suarane? Wah, nek gaya embus ya. Nanggung. Bapak Ibu. Piye, Beb? Adek mik muramuni, Beb. Mik. Miknya kurang gede, Beb. Miknya kurang gede, ini sudah full 100 ya, Pak. Sudah Bu, sudah terdengar tapi tidak ora cetha. Ora cetha. Padha wae ra mireng jenenge Bu. Latihan ngomong seru Bu Dwi. Ya. Latihan ngomong seru. Cek kurang seru, Beb. Ora Pak Par dipateni anune mie. Nek nggone bume seru keseron. Kegedean mie. Harganya naik salire. Oh iya. Ya toh Pak Par. Ampun dereng Bapak Ibu, terlalu kecil. Sudah Bu. Masih kecil. Senyum lho Pak Par. Ini kurang cerdak. Kurang cerdak. Alhamdulillah Haid. Ada Pak Par, bapak-bapak yang lain dan ibu-ibu, anak-anakku mohon maaf ada sedikit trouble. Mulinging meneh niki. Sik cedak-cedak niku kan ngedo. Kuwi lho, menangi. Mbak durung bayar kok iki, Cak. Wah, kandhane angger ngerti jenenge aku mau loro dadi sehat. Heeh. Lah sing Agustus rong bayar, Beb. Tolong dimatikan. Mikrofonnya Sampun? Men Pak Paran. Kok ora belum? Mbak Siti bawa flash disk enggak? Langsung mawon, foto sang gini. Oh iya. Cek. Apa nih laptop? Bentar Bapak Ibu. Iki anu, kayak nganggo menapa. Iki mau ki aku nyuara ki ya mlebu lho sing iki. Cek ini. Oh, sudah. Baik. Dengan sama gini. Ininya mana?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, kendala teknis. Baik, yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Rongkop, Bapak Dr. Andes Sukaryana MPD, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Rongkop, yang saya banggakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Rongkop. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada langkah review dan uji publik terhadap KTSP yang disusun oleh tim. Bapak Ibu yang kami hormati, langkah kerja pengembangan KTSP itu ada 3 yang seharusnya kita lakukan dan kita sudah sampai pada tahap yang kedua, yaitu penyusunan KTSP. Berikut saya share draft KTSP SMA Negeri 1 Rongkop tahun 2021-2022 yang untuk kemudian nanti kami mohon Bapak Ibu hadirin untuk mencermati draft tersebut, kemudian memberikan sumbang saran demi penyempurnaan KTSP tersebut. Yang pertama, bab 1 sama seperti yang ada dalam buku panduan revisi untuk pengembangan KTSP. Bab 1 itu memuat latar belakang, kemudian landasan atau dasar hukum. Jadi landasan atau dasar hukum ini diambil dari buku panduan pengembangan KTSP yang sudah dikeluarkan oleh tim pengembang kurikulum SMA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan pengembangan. Yang termati punya unit seperti ini. Yang berikutnya, bab 2, Bapak Ibu, tujuan satuan pendidikan yang pertama mengacu pada tujuan pendidikan dasar dan menengah. Ini juga diambil dari pengembangan KTSP. Yang berikutnya adalah visi sekolah. Masih sama dengan yang kemarin. Visi SMA kita adalah unggul dalam prestasi, terampil, berbasis budaya, berperilaku sehat, aman, dan berwawasan lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Jadi ini sama seperti kemarin ya Bapak Ibu. Kalau kemudian kok visinya dawa banget gitu. Kemarin karena banyak sekali titipan untuk sekolahan kita. Jadi kita ada sekolah aman bencana, ada sekolah sehat, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan visi sekolah itu, maka kemudian kita breakdown, kita buat misi sekolahnya. Ada 12 misi sekolah yang kita rumuskan untuk mencapai visi sekolah tersebut. Kemudian yang berikutnya, tujuan sekolah. Tujuan sekolah SMA Negeri 1 Rongkop adalah mewujudkan masyarakat Rongkop yang berpendidikan sehingga mampu berkompetisi dalam tatanan kehidupan yang maju, meningkatkan mutu pendidikan melalui intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dan seterusnya. Yang berikutnya, di bab 3 ada struktur dan muatan kurikulum. Ada kerangka dasar kurikulum SMA Negeri 1 Rongkop. Ini mengacu pada lampiran Permendikbud nomor 36 tahun 2018 tentang kurikulum 2013. Di sana ada landasan filosofi, ada landasan teoritis, kemudian ada landasan yuridis, kemudian landasan psikopedagogis, dan ada landasan sosiologis. Yang berikutnya, struktur kurikulum SMA Negeri 1 Rongkop.
berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi, maka kompetensi inti dari sekolah menengah atas atau madrasah aliyah adalah ada 4 kompetensi inti. Yang pertama, kompetensi inti sikap spiritual, kemudian yang kedua, kompetensi inti sikap sosial, kemudian kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Yang berikutnya, kompetensi dasar, ada 4 kelompok kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Yang kedua, kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Kemudian kompetensi dasar pengetahuan itu untuk menjabarkan KI 3 dan kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Yang berikutnya, mata pelajaran. SMA Negeri 1 Rongkop atas persetujuan komite sekolah dengan memperhatikan ketersediaan sarana belajar serta minat peserta didik menetapkan pengelolaan kelas sebagai berikut. Yang pertama, sistem paket, yaitu siswa mengikuti pembelajaran sesuai dengan apa yang diprogramkan dalam struktur kurikulum. Yang kedua, jumlah rombel untuk kelas 10 sebanyak 4 rombel yang terdiri atas 2 rombel jurusan MIPA atau program MIPA atau peminatan MIPA dan 2 rombel untuk peminatan IPS. Jumlah rombel kelas 11 sebanyak 4 rombel yang masing-masing 2 rombel untuk program MIPA dan 2 rombel untuk program IPS. Demikian juga untuk kelas 12 kita mempunyai sebanyak 4 rombel yang merupakan 2 rombel peminatan MIPA dan 2 rombongan belajar peminatan IPS. Kemudian untuk mata pelajaran kelas 10, mata pelajaran kelas 10 terdiri atas 3 kelompok mata pelajaran, yaitu mata pelajaran umum kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, mata pelajaran peminatan akademik kelompok C untuk peminatan MIPA dan IPS, dan lintas minat. Pemilihan peminatan akademik disusun berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik dan satuan pendidikan terkait dengan upaya pencapaian SKL. Jadi jumlah mapel di kelas 10 itu sebanyak 16 mata pelajaran yang terdiri dari 6 mata pelajaran wajib A, 4 mata pelajaran wajib B, dan 4 mata pelajaran peminatan, serta 2 mata pelajaran lintas minat. 1 mata pelajaran kita tambahkan, yaitu klinik TIK. Untuk mata pelajaran wajib kelompok A itu terdiri atas PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris. Kelompok B itu terdiri dari Seni Budaya, Penjas Orkes, Prakarya Kewirausahaan, dan Bahasa Jawa. Kemudian kelompok C untuk peminatan, kita punya peminatan itu untuk peminatan akademik sebanyak 12 jam pelajaran, kemudian untuk peminatan lintas minat dan atau pendalaman materi, pendalaman minat itu ada sebanyak 6 jam pelajaran, sehingga jam pelajaran yang harus ditempuh per minggu itu adalah 44 jam pelajaran. Kemudian yang berikutnya, mata pelajaran peminatan untuk kelas 10 peminatan MIPA itu terdiri 4 mata pelajaran peminatan, yaitu matematika, biologi, fisika, dan kimia. Kemudian untuk peminatan IPS itu terdiri dari geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian pilihan lintas minat dan atau pendalaman minat itu ada 6 jam pelajaran yang akan kami kemukakan di bawahnya. Jadi pelajaran lintas minat untuk kelas 10 MIPA itu adalah ekonomi, sosiologi, geografi, bahasa dan sastra Inggris, dan informatika. Untuk IPS itu biologi, kimia, fisika, bahasa sastra Inggris, dan informatika. Kemudian berdasarkan lintas minat itu, maka kemudian lintas minat yang dipilih oleh siswa SMA Negeri 1 Rongkop adalah untuk MIPA, ekonomi geografi, untuk IPS, biologi, kimia. Kemudian bahasa dan sastra Inggris untuk IPA dan IPS.
penambahan klinik TIK. Jadi tadi kita ada klinik TIK. Klinik TIK itu tidak masuk dalam struktur kurikulum. Tapi klinik TIK itu kita gunakan untuk memperdalam pengetahuan dan penetapan teori maupun praktek TIK untuk kelas 10. Sehingga nanti jumlah beban belajar siswa kelas 10 itu adalah 44 jam pelajaran per minggu. Sama dengan jumlah beban belajar siswa kelas 12 dan 11. Bapak Ibu, kemudian untuk mata pelajaran kelas 11 sebenarnya masih sama juga dengan mata pelajaran kelas 10, hanya saja nanti di bagian peminatan, untuk bagian peminatan yang kelas 11 itu jumlah jam pelajarannya adalah 4 JPL. Nah, untuk kelas 11 kemudian lintas minat itu dipakai untuk mapel bahasa dan sastra Inggris. Sama untuk mata pelajaran kelas 12 seperti itu juga. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, mata pelajaran peminatan akademik 16 jam pelajaran, mata pelajaran lintas minat dan atau pendalaman minat ada 4 jam pelajaran. Lintas minat untuk kelas 12 itu adalah yang dipilih oleh siswa itu adalah bahasa dan sastra Inggris. Itu Bapak Ibu. Kemudian beban belajar dan pengaturan beban belajar seperti tadi saya sampaikan bahwa beban belajar kelas 10 itu adalah 44 jam pelajaran, kemudian ditambah 2 jam pelajaran untuk klinik TIK sehingga kemudian 46 jam pelajaran. Kelas 12, kelas 11 dan 12 46 jam pelajaran. Kemudian proses pembelajaran sampai saat ini 1 tahun lebih kita masih proses pembelajaran daring. Jadi kita akan melakukan proses pembelajaran tatap muka jika sudah ada instruksi dari Dinas Dikpora. Jadi selama masa pembelajaran darurat COVID, maka peserta didik dengan dipandu oleh guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media WA Group, Jogja Belajar, Google Form, dan lain sebagainya. Kemudian, muatan kurikulum. Mata pelajaran beserta alokasi waktu kelas 10, 11, dan 12 untuk tahun pelajaran 21-22 mengacu sesuai Permendikbud nomor 36 tahun 2018, yaitu terdiri dari kelompok mata pelajaran wajib A, B, peminatan, dan lintas minat, yang semuanya bermuara pada pencapaian standar kompetensi lulusan. Jadi standar kompetensi lulusan kita ada domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, kompetensi lulusan dapat dicapai melalui kompetensi inti sebagai berikut. Jadi, domain sikap, kompetensi intinya ada 1, 2, kemudian domain pengetahuan ada 3, kemudian domain keterampilan ada 3. Kemudian Bapak Ibu, muatan lokal berdasarkan hasil analisis keunggulan daerah istimewa Yogyakarta, maka jenis muatan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Rongkop seperti terdaftar dalam struktur kurikulum pada tabel di atas adalah bahasa Jawa. Strategi pelaksanaan muatan lokal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk bahasa Jawa adalah muatan lokal daerah istimewa Yogyakarta yang harus dilaksanakan di setiap sekolah di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan SK-KD sudah dibuat di daerah istimewa Yogyakarta dan menjadi mata pelajaran wajib B. Kemudian dilaksanakan dalam pertemuan tatap muka yang diberikan untuk kelas 10, 11, 12 dengan 2 jam pelajaran setiap minggu. Kemudian yang berikutnya ada bimbingan konseling. Ada banyak layanan yang dilakukan untuk bimbingan konseling
ada layanan informasi, orientasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konteks, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal sesuai dengan kondisi SMA Negeri 1 Rongkop. Kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib berupa kegiatan pramuka. Jadi ada beberapa model untuk kegiatan pramuka, ada model blok, ada model aktualisasi, dan model reguler. Nah, kemudian selama masa daring ini, maka kegiatan pramuka di SMA Negeri 1 Rongkop dilaksanakan dengan apa namanya, blended learning. Jadi kadang-kadang tatap muka 1 kali, 2 kali, selebihnya adalah daring. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan diselenggarakan oleh sekolah untuk peserta didik sesuai bakat dan minat peserta didik dan sarana prasarana atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan SMA Negeri 1 Rongkop adalah ada seni musik, seni tari, kemudian KIR, olahraga prestasi, keterampilan komputer, ada Inggris, ada baca tulis Al-Quran, ada 4 pilar kebangsaan, karawitan, kompetisi sains, cipta, baca puisi, dan menulis cerpen. Itu untuk ekstrakurikuler. Yang berikutnya, kriteria ketuntasan belajar minimal. KKM sudah kita tetapkan di awal tahun dengan mempertimbangkan 4 aspek, yaitu kompleksitas, daya dukung, intek peserta didik, dan analisis hasil penilaian. KKM kita susun berdasarkan musyawarah guru serumpun. Jadi untuk kemudian disepakati bahwa KKM untuk kelas 10 adalah 75 untuk semua mapel. Kemudian untuk aspek sikap minimal baik. KKM untuk kelas 11 dan 12 sama dengan KKM kelas 10 untuk semua mata pelajaran adalah 75 dan aspek sikap minimal baik. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya ada asesmen nasional. Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Tujuan asesmen nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ada beberapa yang dinilai dalam asesmen nasional. Ada beberapa komponen dari asesmen nasional, itu ada AKM, yang meliputi 2 hal, adalah literasi dan numerasi. Kemudian ada survei karakter, kemudian ada survei lingkungan belajar. Untuk mempersiapkan asesmen nasional, maka SMA Negeri 1 Rongkop melalui program sekolah mempunyai program untuk peningkatan kompetensi siswa, baik yang dikembangkan melalui proses pembelajaran di dalam kelas maupun program-program ekstrakurikuler. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ada peminatan dan lintas minat. Waktu peminatan dan lintas minat untuk kelas 10 kurikulum 2013 dilaksanakan pada saat pendaftaran peserta didik baru melalui penelusuran minat, bakat, dan potensi peserta didik dengan memperhatikan nilai rapor dan SKHUN. Kemudian jumlah peserta didik untuk setiap rombel itu minimal adalah 20 orang dan maksimal adalah 32 orang. Pelaksanaan peminatan dan lintas minat mulai di semester 1. Berdasarkan hasil analisis pendidik, tenaga pendidikan, dan sarana prasarana yang tersedia di SMA Negeri 1 Rongkop, maka ditentukan bahwa kemudian rombel untuk peminatan MIPA itu ada 2 rombongan belajar, dan rombel untuk peminatan IPS itu juga ada 2 rombel. Yang berikutnya,
Penilaian, kenaikan kelas, dan kelulusan. Penilaian, kita melakukan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang berikutnya adalah penilaian kognitif atau pengetahuan, yang berikutnya adalah penilaian psikomotorik atau keterampilan. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap. Sama seperti yang sudah sering kita lakukan, Bapak Ibu, penilaian kompetensi sikap bisa melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, maupun jurnal. Ini Bapak Ibu sudah hafal. Kemudian yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan, bisa tes tulis, bisa tes lisan, bisa penugasan. Yang ini biasanya kita lakukan baik dalam ulangan harian maupun dalam penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester. Yang berikutnya, penilaian kompetensi keterampilan bisa melalui tes praktik, proyek, produk maupun portofolio. Jadi tentu saja kemudian tadi sesuai KKM kita Bapak Ibu ada standar untuk masing-masing jenis penilaian tersebut. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu tentang kenaikan kelas. Kenaikan dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran, yaitu kenaikan kelas 10 ke kelas 11, kelas 11 ke kelas 12. Nah, Bapak Ibu, ini belum saya ubah, jadi ini tema masih merumuskan yang sama dengan yang kemarin. Peserta didik dinyatakan naik kelas jika memenuhi kriteria berikut. Jadi memiliki nilai akademik yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk aspek pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan KKM, jadi minimal adalah 75, dan untuk nilai aspek sikap minimal adalah baik. Kemudian nilai yang tidak mencapai KKM itu maksimal adalah 2. Kemudian memiliki nilai mata pelajaran yang mencapai KKM untuk semua mata pelajaran peminatan. Kemudian yang keempat ini Bapak Ibu, masih sama dengan rumusan yang kemarin. Ketidakhadiran tanpa keterangan atau alpa itu maksimal adalah 10 hari dalam 1 tahun. Monggo nanti dicermati Bapak Ibu. Peserta didik yang tidak naik kelas diberi kesempatan untuk mengulang di jenjang yang sama selama 1 kali tahun pelajaran. Kemudian, kriteria kelulusan peserta didik SMA Negeri 1 Rongkop dinyatakan lulus setelah 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, yaitu memiliki nilai laporan hasil belajar peserta didik dari mulai semester 1 sampai dengan semester 6. Mengikuti ujian yang diselenggarakan sekolah dan memiliki nilai sekolah minimal 75. Nilai sekolah merupakan gabungan antara nilai hasil ujian sekolah dengan rata nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Yang berikutnya Bapak Ibu, mutasi siswa. SMA Negeri 1 Rongkop menentukan persyaratan pindah atau mutasi menjadi peserta didik sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah melalui mekanisme yang objektif dan transparan. Antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut. Ada formasi, ada surat permohonan dari orang tua yang bersangkutan, memiliki nilai rapot dengan nilai lengkap dari sekolah asal, dengan ketentuan kurikulum sekolah asal sama dengan kurikulum SMA Negeri 1 Rongkop, memiliki ijazah sekolah menengah pertama atau yang sederajat, memiliki surat pindah yang direkomendasi, kemudian menyesuaikan bentuk laporan hasil belajar dari sekolah asal sesuai dengan bentuk rapot yang digunakan di SMA Negeri 1 Rongkop. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya ada kegiatan penguatan pendidikan karakter. Ada beberapa bentuk penguatan pendidikan karakter di sekolah kita di SMA Negeri 1 Rongkop. Yang pertama, kegiatan PPK berbasis kelas.
Dilakukan terintegrasi dalam pelaksanaan pembelajaran guru mata pelajaran untuk menanamkan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, dan lain-lain. Kegiatan PPK berbasis budaya sekolah dilakukan pada setiap opening kegiatan pembelajaran. Upacara bendera setiap hari Senin dengan menyanyikan lagu kebangsaan secara serentak untuk membentuk semangat kebangsaan, cinta tanah air. Kemudian, kegiatan PPK berbasis masyarakat dilakukan oleh siswa secara mandiri di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Misalnya dengan mengikuti kegiatan Karang Taruna dan lain sebagainya. Kemudian, Bapak Ibu yang bawahnya, pendidikan budaya dan karakter bangsa. Ada pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Rongkop dilakukan melalui tahapan melaksanakan sosialisasi pendidikan karakter dan melakukan komitmen bersama antara seluruh komponen warga sekolah. Menyusun aksi sekolah berkaitan dengan penerapan nilai-nilai pendidikan karakter, membuat perencanaan dan program pelaksanaan pendidikan karakter yang diintegrasikan melalui pembelajaran. Melakukan pengkondisian, yaitu penyediaan sarana, keteladanan, penghargaan, dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan berwawasan lingkungan hidup. Jadi ini Bapak Ibu berkaitan dengan sekolah sehat maupun sekolah adiwiyata. Jadi menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah sehingga di kemudian hari warga sekolah dapat turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pengembangan berkelanjutan di SMA Negeri 1 Rongkop. Ada banyak yang kita lakukan berkaitan dengan sekolah yang berwawasan lingkungan hidup. Salah satunya, salah duanya, pengembangan fungsi sarana pendukung untuk pendidikan lingkungan hidup, kemudian peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan di dalam dan di luar sekolah, penghematan sumber daya, dan peningkatan kualitas makanan sehat. Kemudian pengembangan budaya peduli lingkungan, pembiasaan diri warga sekolah melalui berbagai disiplin yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di sekitar. Kemudian pengembangan kreativitas warga sekolah dalam mengelola lingkungan dengan berdasarkan nilai atau etika lingkungan. Kemudian yang berikutnya ada pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. SMA Negeri 1 Rongkop mengintegrasikan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dalam mata pelajaran yang relevan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi keunggulan lokal dan kesiapan sekolah. Integrasi ini dilakukan pada mata pelajaran seni budaya, sejarah, dan geografi. Kemudian yang berikutnya, pendidikan etika lalu lintas. SMA Negeri 1 Rongkop menetapkan dalam pendidikan ini dalam kegiatan MPLS, bekerja sama dengan kepolisian dengan mengadakan sosialisasi etika lalu lintas bagi peserta didik kelas 10. Dan penerapan tata tertib peserta didik wajib menggunakan helm bagi yang menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian ada pendidikan responsif gender. Jadi hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda tetapi diperhitungkan ekuivalen dalam hal hak, kewajiban, kepentingan, dan kesempatan. Semua manusia, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilih-pilihan tanpa dibatasi oleh peran gender yang kaku. Jadi, kemudian hal ini, kesetaraan gender di SMA Negeri 1 Rongkop diterapkan dalam hal budaya sekolah, sarana dan prasarana, administrasi sekolah dan pengelolaan SDM, serta pembiayaan sekolah. Yang berikutnya, ada pendidikan kecakapan hidup. Untuk seluruh peserta didik, secara umum, prinsip implementasi konsep kecakapan hidup mencakup 3 domain, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan praktis. Gitu ya. Ada banyak di situ, Bapak Ibu. Model pembelajaran kecakapan hidup yang kita lakukan dalam proses pembelajaran, yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran. Metode kerja kelompok, metode kasus, metode eksperimen, pemberian tugas, dan lain sebagainya. Kemudian, kegiatan pendidikan kewirausahaan
Kegiatan pendidikan kewirausahaan dilakukan dalam proses pembelajaran secara integral, misalnya dalam mapel PKWU dan ekonomi. Dalam mata pelajaran tersebut, pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam materi pelajaran, baik dalam ranah pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pendidikan kewirausahaan juga dikembangkan pada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu KIR, dalam bidang fiksi atau Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia. Kemudian yang berikutnya, kegiatan literasi sekolah. Kegiatan literasi sekolah atau GLS dikembangkan melalui berbagai cara, yaitu literasi yang terintegrasi dalam proses pembelajaran, literasi yang dibudayakan sekolah melalui GLS, dan literasi mandiri yang dilakukan oleh siswa. Kegiatan GLS dilakukan sekolah setiap pagi hari, setelah kegiatan opening pembelajaran sekolah selama 15 menit. Lalu dalam masa daring, maka GLS itu lebih banyak pada proses terintegrasi dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian ada kegiatan partisipatif. Di situ ada pengembangan kegiatan dalam ekstrakurikuler, kegiatan tidak diwajibkan atau kegiatan yang diminati siswa, misalnya untuk pencinta alam, kemudian majalah dinding, kemudian palang merah remaja. Kemudian layanan pendidikan khusus merupakan layanan bagi peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus, yaitu yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa. Yang terakhir Bapak Ibu, bab 4 tentang kalender pendidikan. Kalender pendidikan disusun dan disesuaikan setiap tahun oleh sekolah untuk mengatur waktu kegiatan pembelajaran. Pengaturan waktu belajar mengacu pada standar isi dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta ketentuan dari pemerintah ataupun pemerintah daerah. Pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik tahun pelajaran 21-22 adalah sebagai berikut. Yang pertama, alokasi waktu. Permulaan tahun pelajaran, Senin 12 Juli 2021. Masa pengenalan sekolah 5 hari, jadi siswa kelas 10 melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring, kemudian siswa kelas 11 dan 12 mengikuti kegiatan sosialisasi, baik itu penyampaian KIKD, rancangan penilaian, maupun kesepakatan belajar. Kemudian waktu belajar dalam 1 tahun terdapat 52 minggu, yang antara lain digunakan untuk kegiatan belajar mengajar 32 minggu, kemudian yang lain untuk penilaian tengah semester, ujian akhir, penilaian akhir semester, libur akhir semester, porsenitas, libur umum, maupun libur khusus. Kemudian kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 5 hari. Kemudian waktu minggu efektif belajar kita yang tadi 32 jam pelajaran, itu ini rinciannya Bapak Ibu. Jumlah minggu efektif dari Juli sampai dengan Juli 2021 sampai dengan Juni 2022. Sehingga kita ada 32 jam pelajaran efektif. Kegiatan tengah semester 4 minggu. Kemudian libur sekolah ada 4 minggu, kemudian ada hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti dalam kalender pendidikan kita. Kemudian penetapan kalender pendidikan ada seperti di bawah ini sesuai dengan program kegiatan SMA Negeri 1 Rongkop. Dan minggu belajar efektif. Kemudian kapan waktunya, di sini ada kegiatan, ada alokasi waktu, ada keterangan. Sesuai kalender akademik yang sudah kita buat. Yang berikutnya, penutup. Demikian Bapak Ibu, draft kurikulum yang saya sampaikan. Maka nanti mohon perkenan Bapak Ibu
Bapak pengawas untuk memberikan masukan agar draft kurikulum ini menjadi lebih baik, dapat kami implementasikan dan semoga saja memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Demikian, saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah membeberkan begitu banyak rancangan yang akan kita laksanakan 1 tahun ke depan, dan semoga ini menjadi acuan bagi kita nanti sebelum direview. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu review draft kurikulum SMA Negeri 1 Rongkok. Yang pertama nanti dari Bapak Dr. Andes Suparyana MPD. Monggo Bapak Dr. Andes Suparyana MPD, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih Bapak. Jadi untuk yang kedua kalinya, jadi mohon saya akan nge-share bisa di situ dari yang disampaikan draft yang kemarin. Halo, Ibu. Pak. Jadi sementara share dari Ibu ditutup dulu, nanti saya share yang itu. Ya, terima kasih. Jadi mungkin dari draft yang diberikan kemarin, saya hanya membaca sedikit, sudah lengkap kok. Sudah lengkap sebetulnya. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sampun ya. Oh iya, mari sama-sama saya hanya sekilas saja begitu. Jadi tentang yang saya tekankan itu tentang konsisten aja. Jadi nama itu memang harus konsisten, khususnya kalau guru bahasa Indonesia kan itu penting sekali. Jadi kalau ini kita namakan sekolahnya itu SMA Negeri 1 Rongkok gitu, jadi semuanya juga harus dibuat, bukan hanya ini. Sebaiknya ini negeri gitu, lengkap gitu ya Bapak Ibu. Sehingga nanti juga akan konsisten. Karena dalam logo juga SMA Negeri 1 Rongkok. Sehingga lebih baiknya N-nya itu dilengkapi negeri gitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya tanggal pengesahan. Tadi Pak Kepala Baldik itu menyatakan kalau bisa itu mau ditanggali sebelum KBM. KBM-nya kita kan 12 Juli ya. Jadi kalau bisa ya tadi sebelumnya. Jadi mungkin 11 atau 10 Juli itu. Meskipun dalam uji publik itu sekarang. Itu. Jadi biar kalau nanti kalau akreditasi, asesor itu tidak bertanya, ini KBM sudah berjalan kok baru menyusun KTSP gitu ya, Ibu. Sebaiknya tanggal ini sebelum KBM. Sebelum tanggal 12 Juli itu. Yang kedua. Ini yang saya merah ini. Kelihatannya bidang ini nggak ada ya Bu ya? Oh, jadi kepala balai pendidikan langsung ya? Pak. Bidangnya nggak ada ya? Bidangnya. Jadi langsung jadi kepala balai pendidikan menengah Kabupaten Gunung Kidul. Dan juga yang bawahnya ini. Terus tidak begitu prinsip, tapi ini penting sekali artinya. Sedikitnya. Ini Bapak Ibu, ini apakah masih dipakai nggih Bapak Ibu? Yang saya merah ini, apakah masih ada ujian nasional nggih ini? Oh, sampun Pak, mangkeren Pak. Oh iya, di-delete saja artinya yang sudah tidak terpakai itu di-delete saja. Nomor 23 atau berapa ini? 43. Itu ya, jadi ujian. Oh iya, itu masih Pak di landasan hukum yang pengembangan dan sistematika penyusunan KTSP yang revisi masih. Tapi ini yang ujian nasionalnya di sini.
Karena sudah tidak ada, nggih. Maka ini saja. Karena hukumnya sudah tidak ada pelaksanaannya kan otomatis itu. Kemudian hanya urutannya. Iya. Mungkin Bapak Ibu itu kan sudah paham persis urutannya itu yang pertama mungkin undang-undang, kemudian peraturan pemerintah. Sementara kalau ini ada Permendikbud, kemudian ini keputusan kepala dinas, mungkin ini ada di atasnya ya Ibu ya. Oh iya. Jadi nanti ditermati, artinya nanti tentang urutan landasan hukumnya itu mungkin pertama kali paling atas apa, bawahnya itu apa, sehingga nanti biar kalau orang membaca seperti itu. Itu nanti dicermati semuanya. Artinya kalau jadi kedudukan Permendikbud itu lebih atas daripada keputusan kepala dinas itu mungkin yang lain. Oh iya. Nanti dicermati piyambak nggih. Tidak banyak. Tadi kalau nggak salah sudah dibenahi kalau yang tadi yang apa? Iya. Yang ini tahunnya sudah dibenahi ya Bu ya? Ampun Pak. Tapi hitungannya sudah leres, yang bawah leres tapi itu. Oh gitu ya. Iya. Ini hanya usulan saja yang ini. Tapi alasannya kan hanya untuk menyamakan jam kepulangan ini seakan-akan kurang etis gitu ya. Oh iya. Jadi mungkin karena tuntutan zaman kalau ada IKA itu kan penting sekali ya. Bukan karena alasan kita menyamakan pulangnya biar sama kayak gitu ya. Jadi monggo artinya ini alasannya itu bukan karena menyamakan kepulangan dengan kelas 11, 12, tapi tuntutan zaman memang TIK itu dibutuhkan untuk siswa gitu nanti. Iya, saya kira tidak banyak itu. Tidak banyak alamat apa tadi ya. Kalau yang lain sudah saya percaya karena ini kan hanya itu ya, revisi sedikit ya. Enggak yang merah. Ini sudah diganti tadi ya, Bu ya? Mungkin, Pak. Oke. Termasuk ini juga sudah diganti. Nggih, sampun. Oh ya. Ini kita lihat ini sudah diganti. Ini juga mestinya 21 22 gitu ya. Saya kira itu tidak banyak yang saya sampaikan, hanya tidak begitu prinsip, tapi itu langkah baiknya kalau disampaikan itu. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Suparyana MPD yang sudah memberikan banyak masukan, saran, dan revisi bagi kami. Semoga kedepannya akan semakin baik bagi kami. Terima kasih Bapak. Penjelasan selanjutnya yaitu mungkin ada review atau saran dari Ketua Komite SMA Negeri 1 Rongkong kepada Bapak Purwo Rujito. Monggo waktu dan tempat kami ajukan Bapak Purwo. Belum ya? Halo? Oh ya, kita tinggal dulu. Mungkin dari peserta ada yang akan memberikan saran dan masukan bagi tim kurikulum. Monggo waktu dan tempat kami aturkan. Saya Om Bagus. Ya, kepada Ibu Sarya SPMD, waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih atas kesempatannya lagi. Terima kasih pula kepada Bapak Suparyana yang telah memberikan saran, masukan yang membangun.
Kemudian saya ingin menanyakan atau ingin apa ya namanya ngetok kayak unek-unek. Tadi arahan dari Bapak Kabal tadi loh, itu kan di kurikulum KTSP itu selain itu yang standar normal, kita kan harus memiliki ranah keunggulan. Nah, ranah keunggulan kita itu di mana, terus posisinya itu di mana, apakah di kurikulum itu perlu kita, di susunan KTSP itu perlu kita beri warna beda atau khusus gitu ya, khusus ya, sehingga nanti kalau ada pengawas pembina yang apa namanya, yang melakukan apa namanya supervisi itu kita jejeknya gampang, kok yang ranah keunggulan kita itu di sini gitu loh. Jadi cepat nyarinya, jadi nggak pulak balik baca-baca seperti itu. Kemudian yang kedua, target tadi yang disampaikan oleh Bapak Kabel tadi, target kita itu apa? Target kurikulum kita itu apa yang kita laksanakan itu targetnya seperti apa? Nah, mohon saran dari Bapak Suparyono, nanti posisi itu diletakkan di mana target kita itu, target sekolah kita itu. Kemudian berikutnya yang ketiga, mungkin saya salah tidak pas mendengar atau memang saya membaca tidak cermat. Sekolah kita selain berbasis budaya, berbasis lingkungan hidup, kalau itu tadi sudah. Terus yang sekolah sehat dan aman tadi sudah ada belum ya? Mungkin saya kelewatan membacanya, sehingga saya belum mendengar yang PPK sekolah sehat dan aman. Itu sudah ada belum di struktur kurikulum kita? Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pada Bu Sari. Langsung aja mungkin ada tanggapan dari kurikulum dulu. Monggo Bu Dwi. Langsung aja. Baik, terima kasih Ibu. Jadi tadi untuk yang berkaitan dengan sekolah sehat dan berwawasan lingkungan, dalam kurikulum kita itu ada di bagian R. Jadi bunyinya masih pendidikan berwawasan lingkungan hidup. Nah, jadi mungkin itu ditambahkan. Nah, nanti bisa sebaiknya ada sehat dan aman juga, karena kita ingin mewujudkan visi sekolah kita kan. Kemudian sekolah sehat. Kemudian yang budaya itu ada di sekolah berbasis budaya dia. Keunggulan lokal tadi mestinya, ya kan? Keunggulan lokal. Ya yang bahasa Jawa tadi kan? Iya, yang bahasa Jawa tadi. Tapi itu mungkin nanti Bu, kita minta pertimbangan kepada Bapak pengawas seperti yang tadi Kakek. Tampilnya di situ apakah harus dalam paragraf tersendiri. Jadi termasuknya kita, ya, maksudnya mungkin tidak paragraf tersendiri, tetapi bagian itu boleh enggak misalnya ditebalkan atau diberi tinta warna lain gitu maksudnya, bukan paragraf sendiri. Sehingga kita ini loh nanti keunggulan lokal kita yang akan ranah keunggulan sekolah kita yang akan kita targetkan mungkin gitu. Nanti minta saran Bapak pengawas pembina. Monggo Pak Bagus. Yes, siap. Makasih masukan dari Ibu Sari ya. Mungkin nanti dari tim akan
basa Jawane nyetake. Basa Jawane nyetake dengan mungkin pengebalan tulisan atau dengan cetak miring, jadi nanti akan kelihatan. Mungkin dari Pak Pariono ada tambahan. Pariono ada. Oh iya, terima kasih. Tambahan. Jadi mungkin hanya urut rembuk saja, tapi nanti keputusan tetap ada di sekolah, gitu, Bapak Ibu. Gitu. Ini suatu masukan saja. Dan apa yang disampaikan Bu Kepala Sekolah tadi tentang keunggulan ya, keunggulan khusus gitu ya. Iya, keunggulan. Jadi keunggulan khusus itu kan dilihat di sekolah itu ada di mana, misalnya lokasinya itu dekat pantai. Nanti kan juga ada pengolahan ikan laut, itu mungkin bisa saja diprogramkan itu misalnya. Kemudian ada juga misalnya dulu yang SMA Pelayan itu karena Gunung Kidul kan banyak tela kan, sehingga unggulannya adalah membuat apa ya, keripik tela atau mungkin ada yang Pizza Hut tela dan sebagainya. Waktu itu seperti itu tentang keunggulan. Jadi tidak berat Bapak Ibu, artinya tidak harus tersendiri, tapi itu diintegrasi di dalamnya. Artinya keunggulan sekolah ini apa? Kalau ditanya asesor langsung bisa menjawab. Mungkin betul Bu Kepala, itu mungkin cukup ditebalkan hurufnya atau cetak miring atau apa. Yang jelas kalau ditanya oleh asesor apa keunggulan sekolah ini, juga akan bisa menjawab dengan cepat. Itu yang pertama. Kemudian target. Tadi kan ada tentang perencanaan apa, KKM misalnya 75 misalnya. Nah, setelah dilaksanakan itu kemudian dievaluasi itu sampai enggak rencana yang tadi. Kalau tidak ya artinya belum terlaksana. Atau mungkin program-program yang lain, perencanaan yang lain, itu programnya apa? Mungkin dari ekstrakurikuler juga, atau mungkin kegiatan yang lain dengan perencanaan disandingkan dengan pelaksanaan. Setelah dievaluasi bagaimana target-target itu tercapai tidak? Gitu, Ibu. Ini tentang target. Ada yang lain mungkin yang perlu disampaikan? Halo. Selain itu tadi apa? Iya, terima kasih pada Pak Pariono. Oh, oke, seperti itu Pak. Sedikit, matur nuwun. Jadi Pak War, terima kasih sekali. Begitu Bunda, ada nanti tindakan dari tim penyempurnaannya. Ya, nanti ke depannya kita. Mungkin tanya satu lagi, tanya belum jelas. Ji Bunda, monggo. Yang saya sampaikan tadi target yang akan kita capai itu nanti di struktur kurikulum ini kita posisikan di mana, kita sisipkan di mana, sehingga nanti ketika kita melaksanakan dan mengevaluasi itu tinggal miling terus disandingkan, target di struktur kurikulum seperti ini, terus evaluasinya seperti ini. Untuk susunan kurikulum ini target itu diposisikan di mana, diinsertkan di mana, gitu. Sari kita jangan mengganggu tentang sistematika Ibu, artinya strukturnya tidak diowah-owah. Oh, gitu. Itu bisa setelah akhir saja mungkin. Oh iya. Atau tambahan atau mungkin lain-lain, karena struktur itu kan sudah baku, sudah baku. Oh iya. Kita tidak menambah. Sehingga kalau akan menambahkan mungkin ada di bawahnya setelah itu. Strukturnya sudah baku. Bukan di lampiran. Iya, bisa. Bisa. Artinya lagi itu Ibu. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bapak Pariono, Ibu Sariah. Ini nanti mungkin sesuai dengan anjuran dan himbauan Pak Pariono, nanti keinginan dari Ibu akan disampaikan di lampiran atau disisipkan di mana nanti tim yang akan mengerjakan itu. Menginjak acara selanjutnya, mungkin dari peserta lain ada yang mau memberi masukan? Monggo. Pak Ek, monggo Pak Ek Wantoro. Waktu dan tempat kami aturkan Pak Ek. Monggo Pak Ek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wabarakatuh. hormat Bapak Pak pengawas. mohon maaf suaranya kecil banget. Wis tak gedeke, Bu. Tak buka maskere. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina Bapak Dr. Andes Haji Suparyono MPD, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pertama terkait dasar hukum tentang evaluasi belajar akhir yang tadi dimeraih oleh Pak Pengawas Pembina. Tolong dinaikkan Bu Dwi. Dasar hukum. Mana ya? Atas. Dasar hukum atas Nggih, yang niki tadi nggih. dimeraih. Duh, kecil banget Pak Ek. Wis gede banget loh padahal, Bu. Bentar. Udah besar, dapol volumenya. Itu dasar hukum yang tadi dimeraih oleh Pak Pengawas Pembina. Persepsi saya itu dasar hukum terkait dengan evaluasi belajar akhir untuk siswa kelas 12. Kalau memang belum ada dasar hukum yang baru, saya kira itu tetap perlu ditampilkan menurut pendapat saya, meskipun di situ ada bunyi ujian nasional. Karena memang di dalam dasar hukum itu masih bunyinya begitu. Kecuali sudah ada revisi terkait dengan evaluasi akhir untuk kelas 12, Bu. Nanti mohon penjelasan di Pak Paryono. Kita cari dulu ada tidak evaluasi akhir untuk kelas 12 dasar hukumnya. Karena bunyi ujian nasional di situ meskipun tidak dilaksanakan itu memang bunyi keseluruhan dari Permendikbudnya begitu. Kecuali memang sudah ada revisi dari itu baru yang kita tampilkan yang terbaru. Ngaten Ibu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan jumlah siswa dalam satu rombel, Bu. Artinya sebentar, di nomor 23 kan Permendikbud nomor 43 tahun 2019, kembali lagi Bu, tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional. Itu kalau persepsi saya itu terkait dengan masih adanya evaluasi akhir untuk siswa kelas 12. Yang dasar hukumnya itu Permen nomor 43 tahun 2019. Dan bunyi permen itu memang masih ada kata-kata ujian nasional. Tapi kalau sudah ada revisi dari itu, artinya yang terbaru yang di situ tidak ada kata-kata ujian nasional, memang itu perlu dihapus dan kita ganti yang terbaru. Tapi sementara belum ada, saya kira kita masih merujuk pada Permendikbud itu, karena di situ salah satunya ada yang berbunyi ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Yang pertama, kemudian yang kedua Bu, terkait dengan jumlah siswa dalam satu rombel. Pripun Pak? Intinya kalau belum ada peraturan yang baru, kalau menurut saya kok jumlah siswa dalam satu rombel itu tidak 32 tapi 36. Pengertiannya 32 siswa umum dan 4 itu untuk kuota siswa inklusi. Tapi ketika siswa inklusi tidak ada, maka kuota untuk siswa inklusi itu diisi oleh siswa umum. Sehingga tetap jumlah siswa dalam satu rombel 36 bukan 32. Nanti dicari Ibu misalnya mboten ketemu. Iya. Dari 36. Itu sekali lagi kalau tidak ada aturan yang baru, karena ternyata jumlah siswa 32 itu untuk SMP bukan untuk SMA. Kemudian yang ketiga, yang terakhir terkait dengan kriteria kenaikan kelas. Kenaikan kelas.
Itu jumlah peserta didik tadi, Bu. Tetap 36. Tapi sekali lagi mohon diperiksa nih, Ibu, barangkali ada peraturan Permendikbud atau apa yang terkait dengan jumlah siswa dalam satu rombel. Ya, monggo Pak. Oke. Di situ berbunyi peserta didik dinyatakan naik kelas jika memenuhi 3 kriteria. Sementara siswa tingkat 1, 2, 3, 4. Yang pertama. Yang kedua, apakah nomor 1 dan nomor 2 itu tidak kontradiksi, Bu? Nomor 1 berbunyi memiliki nilai akademik yang meliputi nilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk nilai aspek pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan KKM yang ditetapkan, dan untuk nilai aspek sikap minimal B atau baik. Tapi di nomor 2 kok boleh ada 2 mata pelajaran yang tidak memenuhi KKM. Artinya yang perlu kita ubah sebenarnya di nomor 1-nya. Apakah tidak cukup seperti syarat pada ujian nasional itu? Memiliki semua nilai mata pelajaran sesuai yang ada pada struktur kurikulum. Begitu saja bunyinya. Artinya dengan begitu nanti kalau kita itu tidak lalu terjadi kontradiksi. Karena kalau nomor 1-nya seperti itu berarti kan semua harus sesuai KKM minimal, tetapi di nomor 2 lalu Ibu bunyikan boleh ada 2 mata pelajaran yang tidak mencapai KKM. Matur nuwun permintaan saya dulu karena di KTSP berapa terakhir 2020-2021 masih dibunyikan Bahasa Indonesia, PKN Agama sebagai syarat kelulusan, tapi di situ sudah tidak ada lagi. Karena itu nyanggongi saya untuk memberikan nilai. Karena kasusnya setelah daring ternyata kan banyak siswa yang, mohon maaf, yang hanya mengumpulkan beberapa tugas untuk kemudian karena syaratnya minimal sama dengan KKM, lalu dengan sangat bermurah hati nilai itu menjadi 75. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memberi saran dan masukan. Monggo Mbak Dwi langsung aja ditanggapi dari Pak Ek. Ada tanggapan mungkin? Baik, terima kasih Pak Ek untuk yang pertama. Itu mungkin nanti ranahnya Bapak Suparyana selaku pengawas, karena draft KTSP yang kita susun itu sudah tadi seperti yang dikatakan Pak Suparyana bahwa itu sesuai dengan sistematika penyusunan KTSP. Jadi dasar hukum yang ada di situ itu juga hanya copy paste dari buku revisi 2021 tentang pengembangan dan sistematika penyusunan KTSP SMA. Sehingga tadi yang terbalik-balik itu karena dari sana juga kebalik tanpa saya teliti lagi. Makan Bapak. Yang pertama nanti Pak Suparyana pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua terkait rombelnya tadi 36. Baik, nanti kami revisi karena tadi memang tulisan saya baru 32. Kemudian yang ketiga terkait dengan kenaikan kelas. Ini Bapak Ibu, ini sama seperti KTSP kita tahun yang lalu juga. Memiliki nilai akademik yang meliputi nilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang semuanya sesuai dengan KKM gitu ya, minimal sama dengan KKM. Kemudian yang nomor 2, itu kontradiktif dengan nomor 1. Baik, apakah nomor 2 sebaiknya dihapus mawon nggih Pak, Bapak Ibu Guru? Jadi kalau nomor 2 itu kan, kalau nomor 1 tadi semuanya harus KKM, kalau nomor 2 itu kemudian yang semuanya KKM itu adalah mata pelajaran wajib A dan B, ngoten nggih? Maaf Bu, begini maksud saya Bu. Kalau mau diubah, yang diubah nomor 1
disebutkan di nomor 2, Bu. Ya, yang kalimat apa redaksi untuk nomor 1 yang nomor 2. Artinya sekolah kita memang boleh membuat aturan siswa itu boleh punya nilai KKM 2 mapel wajib maksimal. Tapi kemudian ketika bunyi redaksi nomor 1 seperti itu kontradiksi. Makanya nomor 1 itu cukup siswa memiliki nilai akademik yang meliputi nilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk seluruh mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum. Tidak perlu dibunyikan KKM dan minimal B-nya. Dengan begitu, dengan nomor 2 itu sudah berarti, nomor 1 itu berarti selain 2 mata pelajaran harus memenuhi KKM, Bu. Kalau punya begitu. Seperti kalau Ibu Presani di syarat kelulusan itu juga punya begitu. Siswa memiliki nilai semua mata pelajaran selama 3 tahun pelajaran. Ya, untuk nilai aspek dan sebagainya sampai baik itu dihapus. Excuse me. Nanti untuk redaksinya, merevisinya nanti mungkin supaya merevisinya nanti didampingi Pak Ek gimana gitu. Kita minta masukan dulu ke Pak Suparyana. Halo. Jadi yang berkaitan dengan ujian nasional, kita sepakat waktu itu tentang pengawas itu di sekolah binaan. Kalau dasar hukum dan sudah tidak digunakan oleh sekolah, meskipun itu satu kesatuan, dalam arti ada ujian sekolah, saya kira ujian nasional sudah berapa tahun ini? 2 tahun ya, tidak dilaksanakan. Itu sudah ada landasan hukum yang lain. Mungkin Bu Kepala nanti bisa tanya sekolah yang lain, artinya apakah ada landasan hukum tentang ujian sekolah gitu, yang tidak ada katanya ujian nasional. Ya. Gitu, Ibu. Saya kira itu. Jadi sesuatu yang sudah tidak dilaksanakan itu kan melandasi. Kan tidak ada yang dilandasi, berarti kan otomatis tidak akan kurang begitu manfaat. Sehingga mungkin nanti seandainya sudah ketemu itu landasannya itu adalah hanya ujian sekolah saja, dan itu menurut Permendikbud atau apa, nanti juga akan digantikan itu. Saya kira itu Pak Ek, seperti itu nggih Pak Ek. Artinya ujian nasional itu memang sudah tidak dilaksanakan sampai kapanpun, otomatis itu sudah tidak dilaksanakan. Nanti saya kira ada juga dasar hukumnya yang khusus hanya untuk ujian sekolah. Saya kira itu, nggih, Bapak dan Ibu. Nggih. Terima kasih pada Pak Par dan semua yang tidak bisa saya sebutkan, Pak Ek, Bu Sari. Yang jelas ini demi kemajuan kita bersama, dan saya yakin walaupun agak alot tapi memang ini untuk kemajuan SMA Negeri 1 Rongkop. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mungkin masih ada satu lagi masukan dari teman-teman, kalau ada monggo dari teman-teman semua. Satu lagi, mohon maaf Pak. Oh, siap, monggo Pak Ek. Gayung bersambut dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Kepala tadi terkait dengan sekolah aman. Kan sekolah kita sejak 2019 kalau tidak salah ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Jadi sekolah aman seperti yang diusulkan Bu Kepala tadi memang harus ada di satu subbab atau apa tersendiri barangkali. Yeah. Yang sama kedudukannya dengan sekolah apa tadi, lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Biar mungkin nanti dimasukkan lagi Pak Ek. Berarti gini, nanti sekolah sehat dan aman jangan disambung yang lingkungan hidup. Jadi poin tersendiri gitu ya. Ya, sambung baik. Sudah ya. Pak. Ya, terima kasih pada Pak Ek yang banyak sekali memberikan masukan kepada kami tim dan teman-teman semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, menginjak di penghujung acara pada pagi menjelang siang hari ini, kami selaku
bahwa acara mungkin banyak salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan dengan adanya kegiatan pada pagi hari ini, satu tujuan yang jelas akan kita capai adalah demi kemajuan SMA Negeri 1 Trongkong. Dengan adanya visi dan misi sekolah yang unggul dalam prestasi, terampil, berbasis budaya, berperilaku sehat, aman, dan berwawasan lingkungan berlandaskan iman dan takwa bisa terlaksana. Dan adanya misi sekolah yang akan kita wujudkan ada 12 kalau tidak salah, semoga kedepannya akan terwujudkan di SMA Negeri 1 Trongkong. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, menginjak acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita bersama-sama dengan posisi sempurna membacakan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah diberi kemudahan sampai dengan akhir acara. Bapak Ibu monggo kula dherekaken berdoa, dipersilahkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara kegiatan pada pagi hari ini. Jika kami banyak salah dan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa Baik-baik Bapak Ibu. Mohon berkumpul di ini ya, masak di ruang guru sebelah selatan ya. Iya, siap. Dadah teman-teman semua. Dadah. Yuk. Tinggal dipindah nih berangkat.